Shalom saudara, kembali bersama dengan saya Paulus S. Ginardi dari JBN Ministries Yogyakarta. Saudara, kali ini saya akan menyampaikan kebenaran sebagaimana tertulis di dalam Bilangan 11 ayat 25 sampai 26. 25 dan 26. Ketika itu Musa kewalahan untuk memimpin bangsa Israel, dan oleh Yitro mertuanya dikatakan bahwa buatlah kelompok 1000, kelompok 10.000, 1.000, 100, dan 10 untuk memimpin bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan adalah Tuhan meminta 70 tua-tua berkumpul di kemah pertemuan. Ketika itu mereka berkumpul dan Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, sebagian. Ya, saya katakan sebagian sebagaimana tertulis diambil dari roh yang hinggap pada Musa oleh Tuhan, diambil kemudian diberikan kepada 70 tua-tua yang berkumpul hari itu. Tetapi tercatat bahwa ada 2 orang, yaitu Eldad dan Medad, yang tidak hadir. 68 tua-tua itu kepenuhan seperti nabi. Dan 2 orang yang tidak hadir, demikian juga mereka mengalami kepenuhan seperti nabi. Apa yang kita bisa petik dari apa yang tertulis ini? Yaitu begitu dahsyatnya Tuhan bisa mengambil roh Tuhan yang hingga pada Musa untuk sebagian diambil dan diberikan kepada 70 tua-tua. Dan yang lebih luar biasa, apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan pada waktu dia menjelang kenaikannya, dia berkata kepada murid-muridnya, bagaimana tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, pada waktu hari Pentakosta, digenapilah firman Tuhan Yesus ini. Roh Tuhan diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa bisa terjadi demikian dan sampai dengan hari ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang? Roh Tuhan diberikan kepada orang yang haus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan kitab suci di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kalau dulu Tuhan harus hadir untuk mengambil roh yang hinggap pada Musa, diberikan kepada 70 tua-tua, tetapi sejak hari Pentakosta, apa yang Tuhan Yesus Kristus firmankan digenapi, yaitu barang siapa haus datang kepada dia dan minum. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan kitab suci, akan menerima aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Itu yang terjadi pada kita semua, pada saya, pada istri saya, dan pada banyak orang. Yaitu pada waktu kita haus dan kita mau minum air hidup dari Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dialirkan kepada kita, diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Berapa banyak? Tergantung apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan apa yang kita mau lakukan bagi Tuhan, yaitu melakukan pekerjaannya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus juga berfirman sesuai yang tertulis di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yaitu roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan Yesus telah mengurapi aku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan saat ini, saudara, saya harus menyatakan tidak terhadap orang-orang yang berkhotbah tentang pelayanan pelepasan. Sebab tidak demikian yang terjadi. Saya mengalami dan saya melayani begitu banyak orang untuk dilepaskan, dibebaskan dari ikatan roh-roh jahat. Khususnya di kota Yogyakarta ini dan juga di Jakarta, Salatiga, ya saudara. Yang benar adalah bukan pelayanan pelepasan, tetapi pengurapan Roh Kudus. Sebab pada waktu Roh Kudus turun atas seseorang, maka segala yang tidak kudus, yang jahat itu harus keluar. Karena yang kudus, maha kudus, hendak masuk. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa orang yang saya atau banyak orang pimpin untuk menerima Roh Kudus, itu manifestasi roh jahatnya keluar. Karena Roh Kudus hendak hinggap, masuk, mengalir dari dalam batin orang tersebut.
dari dalam batinnya, dari dalam sini mengalir Roh Kudus, sehingga yang tidak kudus itu, roh-roh jahat, segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dari yang jahat itu hancur, dan orang itu dibebaskan. Itulah yang terjadi, bukan pelayanan pelepasan, salah. Tetapi yang benar adalah pelayanan Roh Kudus. Karena Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa pelayanan Roh Kudus itu lebih mulia daripada apa yang Musa lakukan. Kalau Musa menerima kemuliaan itu hanya sementara, tetapi pelayanan Roh Tuhan, pelayanan Roh Kudus itu kekal sampai Tuhan Yesus nanti datang, kita diangkat, atau sampai saatnya kita dipanggil Tuhan. Saudara, terimalah pengertian ini. Dan jika saudara masih ragu ataupun hendak bertanya lebih lanjut, saudara silakan untuk bertanya melalui WhatsApp yang tercantum di dalam saya punya YouTube ataupun IG di bawah JBN Ministry. Demikian saudara, saya mengucapkan syukur jika saudara menerima baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sehingga saudara dibebaskan. Kita bersama-sama terima apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin.